Doa, berdoa saya persilahkan. Amin, berdoa selesai. Baik, kita hari ini akan lanjutkan ya. Kalau kemarin sudah bicara tentang hemostasis primer, maka hari ini kita akan bicara tentang hemostasis sekunder. Teman-teman, ada 3 tahap ya. Kemarin masih ingat ya. Jadi sebetulnya hemostasis itu ada 3 tahap, primer, sekunder, dan tersier. Jadi kita hari ini akan masuk yang hemostasis sekunder. Ya, jadi hemostasis sekunder bisa dilihat ya teman-teman hari ini ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu teman-teman nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, maka teman-teman harus bisa menjelaskan tentang kaskade hemostasis, dan yang kedua adalah menyebutkan faktor-faktor koagulasi. Jadi teman-teman silakan juga bisa ya nanti saling mengingatkan faktor-faktor koagulasi ataupun bisa menanyakan apa-apa yang ingin diketahui misalnya tentang proses hemostasis sekunder ya. Jadi masih ingat bahwa hemostasis adalah proses menghentikan perdarahan. Sekaligus teman-teman masih ingat bahwa memastikan bahwa aliran darah tetap lancar, darah tetap mengalir di dalam pembuluh darah. Ya, fungsinya adalah mencegah kehilangan darah lebih banyak dengan 3 proses ya kemarin ya. Yang pertama adalah vaskulospasme atau vasokonstriksi ya, pembuluh darahnya mengkerut supaya perdarahan tidak semakin banyak. Yang kedua adalah pembentukan sumbat trombosit, dan yang ketiga adalah pembekuan darah dengan aktifnya faktor-faktor koagulasi. Nah, kalau kita ngomongin hemostasis sekunder, maka kita akan lebih bicara tentang pembekuan darahnya. Jadi kalau kemarin kita di hemostasis primer, maka kita bicara tentang pembuluh darah dan pembentukan sumbat trombosit. Jadi pada hari ini kita akan lebih fokus pada proses pembekuan darah. Meskipun pada hemostasis sekunder ini pun tidak bisa dipisahkan dari hemostasis primer. Ya, jadi satu tadi yang jelas keenceran darah, darah tetap mengalir, tapi di satu sisi jika ada perdarahan, maka perdarahan harus bisa dihentikan dan kemudian juga memperbaiki kerusakan pembuluh darah. Ya, jadi masih ingat ya proses kemarin ini saya nyalakan pointernya ya. Jadi ini pembuluh darah yang robek, maka kalau darahnya robek maka akan bisa bocor kemana-mana ya. Jadi darah apapun, sel darah merah kemudian masuk ke dalam. Boleh dibantu ya teman-teman yang masih saya mute ya. Ya, oke, Fridolin ya. Boleh kita kembali ke sini ya. Jadi ada perdarahan maka ada lubang ya, istilahnya robekan pada endotel pembuluh darah. Maka dia di satu sisi dia akan pertama tadi apa teman-teman? Jadi adalah vasokonstriksi. Diikuti kita proses pembentukan sumbat. Dimulai dari apa? Platelet adhesion, adesi. Adesi itu ngapain? Kemarin adesi itu adalah menempelnya si platelet ke pembuluh darah. Menempelnya di sini ada siapa? Dia ada von Willebrand faktor. Teman-teman diperhatikan ya. Jadi ini perannya von Willebrand faktor pada proses hemostasis primer. Kemudian habis itu ada platelet agregasi. Kenapa platelet agregasi? Karena adanya aktivasi dari platelet itu sendiri, ada pelepasan dari granula-granula dengan melepaskan ada macam-macam ADP, serotonin dan trombosan dan seterusnya, maka terbentuklah sumbat trombosit ya. Nah, supaya kuat maka kemudian ada siapa tadi? Benang fibrin. Benang fibrin yang mengikat sumbat trombosit supaya apa? Bahwa sumbat trombosit ini akan menjadi lebih kuat. Kalau sudah kuat, kemudian apa? Ini akan terjadi remodeling. Jadi di sini pembuluh darahnya juga akan diperbaiki dindingnya supaya tidak robek lagi. Sekaligus ini proses ini untuk menghentikan perdarahan. Nah, setelah tadi teman-teman bahwa ada hemostasis yang tersier, jadi sumbatnya ini juga akan kemudian dibongkar. Nah, pembongkaran yang ini tadi kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya pada fibrinolisis ya. Jadi ini boleh Ibu ulang kali-kali ya supaya paham ya. Jadi ini ada vascular injury. Jadi pembuluh darahnya
ada kerusakan, kerobekan, ya. Di sini juga dia melepaskan ada yang terpapar, di sini ada tisu faktor dan kolagen. Maka yang pertama adalah vasokonstriksi. Ini akan memicu dari platelet aktivasi. Kemudian juga akan memicu dari pembekuan darah. 1, 2, dan 3, maka ini akan membentuk blood clot. Nah, blood clot sendiri atau bekuan darah ini kemudian akan diproses, dibongkar jika sudah ada penyembuhan dari dinding pembuluh darah. Nah, prosesnya ini kita belajar pada fibrinolisis. Pembentukan platelet tadi agregasi, sumbat, dan vasokonstriksi kita pelajari pada primary hemostasis, sedangkan pembentukan tadi adanya benang-benang fibrin dan membentuk clot dipelajari pada secondary hemostasis pada hari ini. Nah, teman-teman ada faktor-faktor koagulasi apa saja? Teman-teman ini harus hafal ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak ada, diperhatikan. 6 nggak ada. Kemudian ada 7, 8, ya. Kemudian 9 sampai 13, ya. Ini dua ini yang bawah nggak pakai nomor. Teman-teman ini harus hafal, nanti dikaitkan dengan kaitannya dengan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium. Baik itu ada yang menyangkut faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik, dan kemudian kaitannya juga dengan jalur bersama, nanti ada PT, ada APTT, ada TT, kemudian juga bahkan ada pemeriksaan yang hanya mengukur ini, contohnya fibrinogen. Pada kasus-kasus hemofilia, maka ada beberapa pemeriksaan yang bisa dikerjakan. Selain tadi pemeriksaan screening awal, maka juga ada pemeriksaan anti-hemophilic factor, ya, yang di sini. Nah, teman-teman, ini dihafalkan, tapi mau ceritanya begini. Jadi kita fokuskan pada sekunder, ya. Jadi kalau primary yang udah kemarin, maka kita belajar pada hari ini adalah yang sekunder. Nah, yang sekunder, demonstrasi sekunder, kita mulai dari intrinsik. Kaskade yang ini itu adalah kaskade yang masih lama, ya, jadi tradisional. Tapi ini menurut saya lebih mudah dipahami dan mengelompokkannya. Jadi nanti kita akan belajar dua. Yang ini adalah kaskade hemostasis coagulation yang lama. Dengan ada intrinsik, ada ekstrinsik, dan satu lagi ada di sini adalah yang jalur bersama. Jadi teman-teman, kalau tadi ada pembentukan sumbat trombosit, untuk membentuk namanya fibrin, benang fibrin di sini, maka ada beberapa yang harus diaktifkan. Yang diaktifkan pertama adalah di sini. Yang di sini itu adalah extrinsic system. Jadi seperti misalnya kita pengambilan darah di apa namanya, jarum menusuk pembuluh darah, betul ya teman-teman ya. Jadi di situ maka ada tisu faktor yang kemudian diaktifkan. Ya, tisu faktor ini kemudian akan lanjut. Tisu faktor itu faktor 3. Dia akan nanti dengan faktor 7, ya. Jadi faktor 3 sama faktor 7. Kemudian dia nanti masuk kemudian mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10A. 9 menjadi faktor 9A. A ini kode aktif. Nah, bagaimana yang prosesnya intrinsik sendiri? Intrinsik dimulai dari 12, faktor 12. Oh, maksudnya faktor tadi yang mana? Yang kembali ke sini. Ini 12. Oh, ini namanya Heckman faktor. Misalnya contoh. Jadi dari 12, 11, kemudian kita akan ketemu di sini. 12, 11, 9, ya, 9. Kemudian kita akan masuk di jalur bersama di faktor 10. Nah, di sini juga ada faktor 8. Ya. Jadi kalau di intrinsik ada 12, 11, 9, 8. Kemudian kalau di ekstrinsik ada 7, 3. Ya, kemudian masuk di sini mengaktifkan faktor 10. Ya. Dan kemudian setelah dari faktor 10, maka kemudian mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Ini di faktor 2. Kemudian faktor 1 tadi ya, fibrinogen menjadi fibrin. Nah, kalau sudah jadi fibrin, supaya dia fibrinnya ini menjadi kuat, padat, dan stabil, maka ada peran namanya faktor 13.
Makanya judulnya aja nomor 13 itu adalah fibrin stabilizing factor, faktor 13 ya. Jadi ini bisa dilihat teman-teman kalau menempelnya tadi platelet tadi ya pada endotel ada peran van Webern faktor, maka pada sisi platelet juga ada ini glikoprotein dari 1B reseptor ya. Jadi ini keterangan dari gambar yang hemostasis primer. Jadi lebih detailnya seperti ini, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Mungkin kita mulai dulu ya. Ekstrinsik tadi ada yang bisa bantu dari faktor berapa tadi? Tissue faktor nomor berapa? Ada yang tahu? Faktor 3. Bagus. Nah, oke, bagus. 3 dan 7. Wah, ini nanti tolong PJ-nya ya, yang untuk mendata ya. Teman-teman yang aktif ya, 3 dan 7. Bagus. Kalau intrinsik kita mulai dari faktor berapa tadi? Di sini. Faktor 12. Bagus ya. Jadi 11, Ibu. faktor 12. Habis dari faktor 12, 11, kemudian ada 9, ada 8, maka kita di jalur bersama dimulai dari faktor apa ini? Faktor? Faktor 10. Bagus, faktor 10. Teman-teman, ini gambaran lebih mudah dipahami. Tetapi ini tadi juga sama ya, intrinsik, ekstrinsik sama ya, ini jalur bersama. Tapi ada metode atau model self-based hemostasis yang berbeda dengan kaskade tradisional yang tadi kita pelajari. Jadi dalam model yang cell-based ini, ya berbasis sel, ini ada 4 langkah. Jadi yang pertama adalah inisiasi, kedua amplifikasi, ada ketiga propagasi, dan yang keempat adalah penghentian atau terminasi. Agak sulit. Bu Lucy sudah coba, nanti di PDF-nya akan lengkap ya, jadi keterangannya. Jadi kalau gambarnya juga ternyata agak rumit ya, tapi sebetulnya prinsipnya hampir sama. Jadi robekan tadi sub endotel kapiler tadi ya, pembuluh darah tadi, dia akan mengaktifkan ini TF ini tissue factor nomor 3. Kemudian dia tissue factor akan mengaktifkan 7 menjadi 7A. Kemudian dari 7 dia akan mengaktifkan 9 dan 10. Nah, 9 dan 10 ini sayangnya ya, 9 dan 10 ini tadi ya. 9 dan 10 ini sayangnya oleh TPFI ya tromboplastin faktor dari pathway inhibitor. Jadi ada penginhibisi, ada yang ngerem inhibitornya di sini. Itu membuat ini tidak umurnya nggak panjang. Jadi dia untuk mengaktifkan masuk ke sana dia berhenti. Maka yang penting itu adalah lanjutannya ada di sini ya. Jadi ini adalah fase inisiasi. Tadi ya kembali ya, fase inisiasi. Nah, fase yang kedua adalah amplifikasi. Teman-teman bisa ini ada kodenya di atas ya. Jadi kalau kodenya ini gambarnya apa ya nih ya? Hijau ini adalah inisiasi, yang ini apa oranye warnanya ini adalah amplifikasi, yang biru adalah propagasi, dan yang satu yang merah warnanya adalah terminasi. Nah, teman-teman kita bicara tadi sepertinya seakan kayak tadi di ekstrinsik. Jadi ada tissue faktor, ada faktor 7, kemudian habis itu mengaktifkan 10 dan 9, tapi kemudian direm sama TPFI. Nah, kalau ini tadi yang aktif, lanjutannya apa? Yang tadi aktif itu, ya tadi ya, akan kemudian mengaktifkan ini tadi jadi nempelnya di GP1B. Jadi pada reseptor trombosit di GP1B. Nah, dia nempel di sini untuk apa? Dia di sini nempel di sini. Ini dengan adanya faktor 2. Faktor 2 itu adalah apa tadi? Bu, faktor 2 itu apa? Lihatnya di sini. Faktor 2 itu adalah protrombin. Teman-teman dibaca ya. Jadi kuncinya nanti itu di pada ini akan terbentuk trombin. Ya, jadi terbentuk trombin. Nah, kalau 2A nempel terbentuklah trombin. Nah, trombin-trombin ini tadi akan mengaktifkan faktor 11, faktor 5, dan faktor 8. Ya. Jadi semakin banyak bentukan trombin itu ada di proses namanya amplifikasi. Trombinnya mengaktifkan 11, 8, dan 5. Nah, yang 8 tadi dilanjutkan, ya. Ini kita masuk ke propagasi. Jadi 8 akan ketemu sama 9, kofaktor di sini, ya. Kemudian dia masuk lagi lanjutan
di sini bersama dengan faktor 10 ya, ini akan membentuk namanya trombokinase. Sebentar, saya agak lupa ya. Jadi prosesnya nanti lebih detailnya ada di slide ya. Jadi ini yang akan menjadi pemicu ya terbentuknya dari protrombin ya tadi ya protrombin menjadi trombin, kemudian trombin akan mengubah dari fibrinogen menjadi apa? Fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini kembali masuk kepada trombosit-trombosit tadi untuk mengikat. Nah, teman-teman, fase yang terminasi adalah fase di mana ada pembatasan. Jadi pembatasannya apa? Jadi nggak bisa dong, Bu. Masa dari robekan kecil aja, habis itu ini jaringannya aktif, kemudian plateletnya aktif, ya. Kemudian habis itu semuanya aktif. Terus habis itu di dalam banyak sekali pembekuan. Maka dari itu tubuh itu sudah menyiapkan. Yang satu adalah ada fase terminasi, ada pembatasan. Faktor 10 dan 2 ini tadi dibatasi dengan namanya antitrombin yang berbentuk heparin. Teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada antikoagulan alami. Tuhan sediakan. Di situ adalah heparin. Ya, Bu, itu seperti ditabung apa, Bu? Warna hijau itu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sudah disediakan di situ heparin. Nah, heparin ini tadi yang fungsinya apa? Sebagai antitrombin. Jadi trombinnya terus tidak jadi berlebihan terus, ya. Antitrombinnya ini mengendalikan kerja dari protrombin, ya. Dan 10 supaya tidak menjadi nanti mengaktifkan kemudian fibrinogen menjadi fibrin. Di satu sisi ada juga di sebelah sini, sebentar ini kok agak ketutupan ya. Sebentar. Di sini ada yang namanya trombomodulin. Ya, satu tadi ada dua kendali ya. Satu adalah dengan terbentuknya antitrombin dan yang satu lagi di sini adalah terbentuknya adalah trombomodulin. Ya, teman-teman lihat di sini ada trombomodulin yang dia fungsinya dia kaitannya dengan langsung juga kepada protrombin. Ya, dia memberikan mengaktifkan protein C. Teman-teman perhatikan ya, protein C. Protein C ini ada gandengannya protein S ya. Jadi kalau sudah gandengan yang terjadi protein C-nya menjadi aktif, maka protein C ini tadi juga sebagai antikoagulan. Jadi istilahnya dia juga berfungsi sebagai penghambat terjadinya koagulasi yang berlebihan. Jadi teman-teman boleh kita lihat ya tadi jadi ada apa di sini? Di sini antitrombin tadi bentuknya apa? Antikoagulan alami tubuh kita. Apa namanya tadi? Siapa Heparin, tahu? Bu. Heparin. Bagus ya, heparin. Terus yang kedua, di sini ada apa tadi? Di sini yang PM. Protein C. Bagus, protein C, betul. Jadi antikoagulan yang kedua adalah protein C atau yang kita juga bersama-sama nanti dengan protein S. Nah, proses yang seperti ini tadi, ini adalah kaskade hemostasis dengan metode cell-based. Nanti lengkap detailnya ya, Bu Lucy. Memang hide slide-nya, tapi nanti di PDF bisa kalian lihat semuanya ya. Nah, berikutnya kita sekarang kelompokkan. Tadi ini buat simpulan. Kalau sudah ngerti jalur intrinsik, ekstrinsik, dan jalur bersama, maka kita lihat satu-satu. Ya, teman-teman nanti akan bisa mengukur fibrinogen. Nah, fibrinogen itu apa? Atau sebetulnya dia adalah protein. Jadi protein dan dia diproduksi oleh hati, liver. Jadi kalau pasiennya livernya rusak, kemungkinan apa? Produksinya juga akan terganggu. Sedangkan teman-teman tadi ngerti, kalau untuk membentuk benang fibrin, itu harus ada dimulai dari fibrinogen. Jadi fibrinogen berubah menjadi fibrin oleh bantuan trombin. Jadi kalau fibrinogennya nggak ada karena pasiennya ini sakit liver, maka pada pasien-pasien sakit liver akan terjadi gangguan apa? Hemostasis. Jadi kalau dipikir, oh berarti akan dihemostasis. Nah pertanyaannya, faktor 1 itu ada di mana? Faktor 1 fibrinogen itu ada di jalur bersama. Jadi teman-teman nanti bisa mengukur ya pakai pemeriksaan itu akan kelihatan selain langsung ukur fibrinogennya di pemeriksaan protrombin time maupun APTT dua-duanya akan memanjang. Kenapa? Karena tidak adanya fibrinogen pada misalnya pasien gagal hati.
ya. Kemudian ini kadarnya juga bisa meningkat dan kadarnya bisa menurun. Ada beberapa kondisi, termasuk di sini penyakit karena kehamilan, juga karena KB, ya, kontrasepsi, pil, hormonal itu juga bisa mempengaruhi. Jadi kenapa pasien-pasien kalau orang-orang wanita-wanita yang menggunakan pil KB itu menjadi punya resiko tinggi. Dan kenapa pil KB itu tidak bisa digunakan pada setiap orang begitu saja. Jadi ada beberapa pilihan alat kontrasepsi, tidak hanya pil KB, tidak hanya suntikan hormon, tapi bisa ada IUD dan seterusnya karena tadi ada efek samping dari obat. Dan efek sampingnya ini terkait dengan koagulasi. Jadi kalau kamu baca penelitian, mungkin ada yang tertarik ya, bisa mengambil judul pemeriksaan kaitannya dengan koagulasi pasien ibu wanita usia subur menggunakan kontrasepsi hormonal dan yang tidak, misalnya begitu, bisa dicoba ya. Jadi tapi meskipun masih banyak faktor yang bisa menyebabkan pemeriksaan ini menjadi variasi sekali. Contohnya misalkan di pasien yang hamil, kemudian atau dia ternyata lagi sakit, atau dia misalnya diabetes mellitus atau kegemukan, maka menimbulkan inflamasi. Jadi teman-teman kalau belajar nanti endingnya tuh kalian akan membuatkan kesimpulan itu pada tugas akhirmu, apa yang kalian pelajari selama 4 tahun nanti pendidikan di USB ya. Nah berikutnya yang kedua, ini faktor 2, protrombin sama diproduksi oleh hati ya. Jadi pemeriksaannya dengan prothrombin time ya, atau kita yang sudah dirasiokan dengan INR ya. Kemudian cara kerjanya protrombin seperti ini, protrombin diubah menjadi trombin, dan trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrinogen monomer yang masih rapuh, ya, masih reversible, dan kemudian nanti diubah lagi menjadi yang lebih kuat, ya, yang irreversible dengan ada faktor 13. Nah, faktor 3 yang kita ceritakan tadi itu kaitannya dengan kalau teman-teman ngambil darah vena, yang nusuk, sekali nusuk nggak langsung dapat, dibolak-balik, atau ngambil maju mundur, maka faktor jaringan tadi yang kita sebut di ekstrinsik tadi, maka itu akan diaktifkan di awal. Jadi masih nusuk-nusuk aja, itu sudah diaktifkan. Pada saat saudara ambil darahnya, ya karena misalnya pakai vakum tube ya closed system atau kita pakai squeeze open system, itu di situ termasuk cairan jaringan termasuk faktor 3 ini tadi sudah ikut masuk. Sehingga apa? Dia sudah mengaktifkan dulu. Kalau sudah mengaktifkan, maka nanti hasil pemeriksaanmu, koagulasi pasien, itu akan dipengaruhi. Jadi terus solusinya apa, Bu? Kalau misalnya harusnya pengambilan darah itu kan urutannya kalau kita punya beberapa tabung, maka kita itu membutuhkan misalnya ada pemeriksaan butuh tabung merah ya, penggunaan serum, kemudian ada faktor koagulasi kita pakai biru, kemudian mungkin ada yang ungu. Bagaimana urutannya? Kalau tidak traumatik, bagus, lancar, semua harusnya kita masukkan dulu itu adalah yang biru. Biru dulu, baru kemudian habis itu ada merah, merah baru ungu. Kan begitu urutannya. Tapi pada kondisi di mana tadi misalnya traumatik ya, maka teman-teman bisa mengakali istilahnya supaya tadi hasilnya tidak terpengaruh, teman-teman ambil dulu merah, tapi merahnya ini adalah merah yang plain ya, jadi jangan merah yang ada growth aktivatornya, karena dia akan mempengaruhi. Jadi merah yang plain tanpa antikoagulan dimasukkan dulu, kemudian baru kita menggunakan yang biru. Ini adalah salah satu solusi jika misalnya teman-teman terpaksa mengambil darah dan tidak sekali ambil, ya. Kemudian yang faktor keempat ini adalah kalsium, ya. Ini ada semua ya di intrinsik, ekstrinsik di jalur bersama dia tetap kerja terus ya. Kalsium ini kalian mungkin sering dengarnya kaitannya dengan susu ya, susu tulang. Tapi ternyata kalsium ini juga kaitannya dengan pembekuan darah ya. Faktor 5 ini faktor labil ya. Tadi bukan trombokinase ya, tadi kofaktor protrombinase tadi yang dulu disebutkan tadi ya. Jadi ada pembentukan dari beberapa faktor tadi 10, kemudian 5, kemudian tadi ada kaitan dengan trombosin dengan protrombinase ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor 7. 6 enggak ada ya, 7 langsungan.
stabil faktor ya. Kemudian ini masuknya ekstrinsik tadi 3 sama 7 jadi ekstrinsik ya. Nah, ini yang menarik. Pasien-pasien dengan hemofilia yang Ibu ceritakan, anak laki-laki datang dioperasi sunat terus kemudian masuk ke rumah sakit lagi karena perdarahan bleeding. Ternyata dicek lagi dia hemofilia. Ngertinya gimana? Nanti dengan pemeriksaan, kita screeningan bisa pakai PT, APTT tadi, tapi kita juga bisa mengukur kadar dari faktor 8. Jadi faktor 8 ini adalah apa? Faktor anti hemofilia. Teman-teman nanti kita akan belajar lebih detail, hemofilia itu ada A, B, C. Yang A ini yang paling banyak kasusnya dan dia kekurangan dari faktor 8. Ya. Berikutnya faktor 9. Ya, kalau faktor 9 ini kaitannya dengan hemofilia B. Ya. Kemudian yang faktor 10, tadi ya faktor 10 itu ada di jalur bersama ya, dari awal, dari faktor ekstrinsik, tadi 3, 7 aja sudah mengaktifkan 10. Yang dari 11 ini 12 tadi ya, 12, 11 sudah mengaktifkan faktor 10 ya. Dan diaktifkan membentuk kompleks tadi ya, kalsium, fosfolipid, faktor 5, membentuk protrombinase. Protrombinase tadi yang akan kaitannya dengan trombin, protrombin diubah menjadi trombin tadi. Jadi membentuk trombin lebih banyak. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah faktor 11 kaitannya dengan hemofilia C. Kalau tadi A, kurang faktor berapa tadi? A, faktor nomor berapa? Ada yang tahu? 8, Bu. Bagus, faktor 8. Kalau yang B ada di hemofilia Faktor 9. bagus sekali. Yang hemofilia C yang ada di Faktor 11. iya, faktor 11 bagus. Oke. Jadi kemudian faktor 12 apa ini? Faktor 12 tadi dari jalur intrinsik ya. Jadi dia akan mengaktifkan 11 nanti kemudian masuk ke jalur 10 ya. 10 nanti gandeng-gandengan sama 8. 8 gandeng-gandengan sama 9. Jadi 9 itu juga bersama 8 ya. Dan yang terakhir adalah faktor 13 atau faktor stabilasi fibrin yang menyebabkan fibrin yang tadinya masih monomer menjadi lebih polimer, jadi akan menjadi lebih kuat dan akan menjadi irreversible ya. Nah, kaitannya kenapa sih kita belajar teman-teman? Ini ada faktor intrinsik, ini ada jalur ekstrinsik. Tadi sudah ada cerita macam-macam dari faktor 12, di sini ada faktor dari faktor 3, faktor 7, membentuk kompleks dari sini juga akhirnya masuk ketemu di faktor 10, ada faktor 8, ada kalsium di mana-mana, ya baik di ekstrinsik atau di intrinsik atau di jalur bersama, fungsinya akhirnya membentuk fibrin. Nah, pertanyaannya kenapa kita belajar dan bagaimana ini penerapannya? Apa fungsinya, Bu? Nah, jadi kita tuh punya pemeriksaan namanya PT, prothrombin time, dan APTT ya. Jadi ini ada keterangannya ya. Ini activated biasanya A, depannya ada A kecilnya ya, activated ya, partial thromboplastin time dan satu lagi prothrombin time. Nah, dua pemeriksaan ini, teman-teman, ini tuh dua-duanya bisa menilai hemostasis sekunder. Dia bisa menilai, tetapi bedanya dia bisa membedakan antara ini tuh pada intrinsik atau ekstrinsik. Jadi kalau yang prothrombin time, teman-teman akan belajar tentang akan memeriksa tentang jalur ekstrinsik dan jalur bersama. Perhatian ya. Jadi yang prothrombin time itu ngurusin ekstrinsik dan jalur bersama. Sedangkan yang intrinsik dan jalur bersama akan urus oleh ini akan bisa diperiksa dengan APTT ya, partial thromboplastin time activated. Jadi kalau misalnya pasiennya tadi faktor 8, dia kekurangan faktor 8. Misalnya 8 itu kan jalurnya intrinsik ya, pasiennya hemofilia, dia kekurangan faktor 8. Jadi bagaimana hasil pemeriksaan prothrombin time-nya, bagaimana hasil pemeriksaan APTT-nya, teman-teman, gimana? Prothrombinnya gimana? Normal. Kenapa normal? Karena prothrombin time itu tadi untuk melihat jalur ekstrinsik. Sedangkan tadi si faktor 8 itu kan intrinsik, maka yang hanya terpengaruh adalah APTT. Jadi APTT-nya gimana? Memanjang.
Kalau memanjang gimana? Jadi ya bekunya kan aman. Nanti kalau kita lihat benang-benang fibrin itu juga pembekuannya agak memanjang, ya. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang kekurangan di faktor ekstrinsik? Bagaimana kalau yang misalnya orang kekurangan fibrinogen? Nah, teman-teman bisa melihat fibrinogen itu kan ada di jalur bersama. Misalnya pasien-pasien apa ya? Misalnya pasien di ini apa COVID kena di IC ya, misalnya begitu ya. Itu yang terjadi adalah kekurangan dari fibrinogen. Apa yang akan terpengaruh? Apakah protrobintan? Apakah APTT-nya? Dua-duanya akan terpengaruh. Kenapa akan terpengaruh? Karena dia kekurangan di jalur bersama yaitu adalah fibrinogen. Jadi kalau semuanya normal ya berarti PT sama PTT-nya APTT-nya normal. Kalau yang ini ada gangguan. Jadi teman-teman ini kurang lebih gambarannya kenapa kita harus belajar pada pagi hari ini dan kaitannya dengan pemeriksaan laboratorium yang akan teman-teman periksa di kemudian hari. Jadi nanti di KD KD3 atau KD4 ya, teman-teman di kompetensi dasar untuk praktikum nanti akan belajar tentang prothrombin time dan APTT plus ditambah trombintam ada fibrinogen ditambah satu lagi nanti akan kita pelajari di teori minggu depan yaitu adalah D-dimer, fibrin degradation product dan seterusnya. Teman-teman tetap semangat karena sebetulnya memang mungkin kalau dipikir-pikir ini memang berat ya, tapi saya melihat tadi respon dari teman-teman sudah bagus sekali. Jadi maksudnya kalian meskipun online bisa mengikuti dan bisa merespon pertanyaan saya dengan baik. Nah, mungkin sekarang kita akan kembali dulu pertanyaan mungkin kita buka ya pertanyaan sesi pertanyaan teman-teman bisa bertanya silakan silakan boleh bertanya kalau tadi Bu Lucy ada yang bertanya silakan sekarang teman-teman yang bertanya ada tadi mungkin yang dari presensi 1, 2, 3 sudah disiapkan Saya, Bu. ya silakan. Ya, jadi dari saya kan tadi sudah disebutkan pada faktor koagulasi itu ada jalur ekstrinsik, intrinsik, dan jalur bersama. Terus di jalur ekstrinsik itu dimulai dari faktor 3 dan 7, jalur intrinsik itu faktor 12, dan jalur bersama itu faktor 10. Jika tidak terjadi pembekuan darah, Bu, saat pengambilan darah, itu apa yang akan terjadi, Bu? Kan pada saat dia kekurangan fibrinogen akan mempengaruhi hasil PT dan PTT kan, Bu. Jadi apa yang dilakukan ketika faktor 12-nya tidak aktif, Bu? Oh, oke. Terima kasih Mas Chandra. Jadi begini, kalau kita lagi pemeriksaan, kita kan kalau dokter itu, misalnya tadi contoh ya, pasiennya tadi datang anak laki-laki habis operasi sunat, dia ternyata dia malah perdarahan. Nah, ini kan suatu pertanyaan, suatu tanda, suatu gejala yang timbul nyata. Habis itu dokter akan menanyakan, pertanyaannya, apakah sudah ada pengalaman yang seperti ini? Apakah kalau jatuh kemudian berdarah-darah, kemudian apakah ada riwayat mimisan, jadi keluar darah tiba-tiba dari hidung? Mungkin dijawab tidak ada. Nah, karena biasanya anak ini mungkin anak yang pendiam, mungkin di dalam rumah dan seterusnya. Karena tindakan operasi ini tadi memotong pembuluh darah, maka perdarahannya jadi banyak dan baru timbullah gejala. Nah, dari anamnesis kemudian dokter kan meriksa. Oh ya, perdarahannya itu bukan karena misalnya ada pembuluh darah yang belum kejahit. Nah, kalau pembuluh darahnya belum kejahit, tadi ya karena operasinya mungkin banyak sunatan massal, ada yang belum kejahit, maka yang belum kejahit itu tadi harus dijahit dulu. Jadi masalahnya mungkin bukan karena ada kelainan darah, kemudian tapi karena adanya apa tadi? Adanya tindakan yang belum lengkap, jadi itu dijahit. Tapi kalau misalnya semuanya oke, dilihat pemeriksaan fisiknya tidak ada apa-apa, lah ini berarti kita akan dokter kemudian akan merekomendasikan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium tadi seperti Mas Sandra tadi yang sudah sebutkan tadi kita ada pemeriksaan yang bisa menilai intrinsik, ekstrinsik dan kemudian apa namanya jalur bersama. Maka dokter sebagai screening kita bisa kerjakan ada dua. Saya sebagai dokter misalnya begitu saya akan meminta pemeriksaan, oke deh pemeriksaan ya Bu ya. Satu, pemeriksaan darah rutin. Kenapa darah rutin saya tanya, mintakan? Karena teman-teman tahu, jangan kita cuma terfokus, oh ada faktor koagulasi. Teman-teman harus ingat bahwa
proses hemostasis itu dimulai dari apa? Vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya harus beres. Yang kedua ada trombosit. Jadi trombositnya ini harus oke. Makanya Bu Lucy tetap sebagai dokter akan meminta pemeriksaan darah rutin, yaitu di situ ada apa? Jumlah trombosit. Kalau jumlah trombositnya juga normal, maka Bu Lucy akan meminta pemeriksaan yang lebih lanjut, yaitu adalah prothrombin time, tadi PT, dan APTT. Ini biasa di rumah sakit banyak, teman-teman bisa mengerjakan PT APTT. Kalau di situ kelihatan bahwa prothrombin time-nya normal, tapi APTT-nya memanjak, berarti ini faktor intrinsik. Berarti kecurigaan saya hemofilia lebih kuat. Berarti saya butuh pemeriksaan apa lanjutan? Saya mungkin akan merujuk. Karena kalau di rumah sakit biasa nggak ada, ini mesti harus rujukan pemeriksaannya, menghitung, mengukur tadi kadar anti hemofili, tadi faktor 8. Nah, dari itu baru ketahuan, oh iya ini pasiennya memang positif, misalnya tadi hemofilia. Seperti itu. Mungkin gambarnya seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung kita tentukan yang mana, tapi kita lakukan PT dan APTT digunakan sebagai screening. Mungkin itu moga-moga menjawab Mas Sanda tadi. Iya, Bu. Baik. Oke, terima kasih. Baik, ada penanya lain? Kita nanti bisa lanjutkan diskusinya untuk di praktikum ya. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh dilanjutkan di praktikum. Dan karena hari ini juga kita ada persiapan untuk ujian, maka nanti diskusinya mungkin bisa kita lanjutkan pada saat teman-teman nanti di KD3 atau KD4 ya. Tapi misalnya kita mau diskusi ada kasus tertentu boleh langsung aja. Nanti kita jumpa pada siang hari. Saya kira itu ya, sementara. Atau ada yang bertanya dulu? Atau sementara itu dulu ya, Dwi Eka sama Rido disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita lanjutkan pada menit-menit di laboratorium. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, tetap jaga semangat dan kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.